Sekolah itu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir di SD Makuju ini, kita tercinta ini, dalam acara diskusi identifikasi aset sekolah. Ya. Tentu saja kita juga bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan suster, dengan Bapak Ibu. Jadi nanti kita diskusinya bisa berjalan lebih enak seperti daripada lewat media sosial atau daripada lewat WA gitu kan, kalau tidak ketemu tidak enak. Jadi kita pada kesempatan siang hari ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk berdiskusi khususnya dalam hal identifikasi aset sekolah. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung buka saja acara pada siang hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Tias. Terima kasih Pak Noel, Sister dan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa supaya pertemuan siang hari ini membawakan hasil yang terbaik untuk sekolah kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh luar biasa pada siang hari ini mengumpulkan kami, suster, para guru, Bapak Ibu orang tua murid yang secara khusus hadir di sekolah ini untuk membicarakan tentang aspek sekolah. Tuhan, kesempatan ini sungguh sangat kami harapkan. Semoga apa yang akan disampaikan siang hari ini bisa kami mengerti, hingga kami pun bisa ikut memiliki, bisa ikut merawat, mungkin juga bisa menambah aset yang sudah dimiliki sekolah, sehingga sekolah kami dalam perkembangan ilmu yang semakin maju akan berkembang pesat, dan pembelajaran untuk anak didik kami menjadi semakin lebih baik. Berkati Tuhan acara siang hari ini dari awal sampai akhir, semoga dapat berjalan dengan baik, dan kami bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu orang tua murid yang bisa bergabung bersama kami. Semoga dengan kehadirannya akan menambah wawasan untuk kami para guru dan sekolah. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun dan membimbing pertemuan ini, hingga semuanya dapat memberikan hasil yang terbaik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Tias yang sudah membuka acara pada siang hari dengan berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Kepala Sekolah SD Suster Agnesita. Kamu persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Katanya Bu Vero hari ini acaranya sersan, serius tapi santai. Jadi nanti semua boleh turun dulu. Kita tahu bahwa di pusat pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga, kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Saya tidak mau mengambil alih yang utama adalah dari keluarga, maka karena Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya sekolah di tempat kami, maka kita perlu kerjasama, perlu kolaborasi di dalam mendampingi anak-anak kita agar kita ada saling merasa yang dimaui orang tua itu seperti apa, yang dimaui sekolah itu seperti apa, tuntutan masyarakat itu seperti apa, supaya kita bisa memenuhi tuntutan masyarakat itu, maka kita tuntutan pemerintah atau tuntutan dunia saat ini seperti apa, maka kita perlu berkolaborasi. Bu Vero ini adalah salah satu guru penggerak yang ada di sekolah kita. Kita beri tepuk tangan dulu. Dari Bu Vero itu saya rasa kegiatan-kegiatan yang dia lakukan bukan sebuah formalitas, tapi bagaimana mau mengangkat sekolah ini supaya semakin maju, semakin memenuhi tuntutan perkembangan zaman, dan terlebih semakin mampu mendampingi putra-putri Bapak Ibu yang dipercayakan sekolah ini. Dan pada siang hari ini
kita akan, dulu kan kita tidak tahu ya aset itu apa, aset ya tahunya ya rumah, terus usaha semacam itu. Tapi nanti Bu Vero itu akan melihat asetnya itu seperti apa. Kalau usaha jelas mungkin salah satunya atau malah di luar itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama tentang aset yang nanti akan dipandu oleh Bu Vero. Namun kedepannya kami juga akan melayangkan beberapa survei untuk sekolah tentang pelayanan kami, tentang mungkin komunikasi di antara kita, juga tentang lingkungan sekolah kita seperti apa, dan nanti kedepannya supaya kita semakin mampu berkolaborasi untuk anak-anak kita. Maka waktu ini silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada apa besar di antara kita, tidak ada apa namanya, maksudnya kita terbuka aja. Kalau misalnya asalnya seperti ini yang perlu ada pembenahan-pembenahan, kami juga siap. Kami terbuka pada dasarnya karena untuk anak-anak kita, bukan untuk saya dan bukan untuk Bu Vero, tapi untuk kemajuan ini. Bapak Ibu sudah memberdayakan kita di tempat ini, dan saat ini juga hadir Bu Dewi ini juga akan memotret bagaimana sih kemitraan sekolah bersama orang tua murid, salah satunya di sekolah ini. Sekolah ini orang tua juga, masyarakat juga melihat kok ada kemajuan atau ada prestasi itu, gimana sih andil orang tuanya, apakah sudah maksimal atau masih bisa dimaksimalkan untuk sekali lagi tujuan pendidikan kita. Itu terima kasih, selamat berdiskusi. Meskipun nanti doanya salam Maria kan Rondain ada 2 Arjuna ya, doa ya bapak-bapak. Terima kasih Bapak Ibu berkenan memenuhi undangan dari sekolah. Selamat berdiskusi dan mari kita berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Serius tapi satu ya. Iya. Oke, tadi sudah banyak disampaikan suster ya tentang akses sekolah, tentang hubungan sekolah dengan orang tua. Mungkin ini salah satu cara supaya sekolah itu bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Khususnya dalam hal aset sekolah ini memang jarang dibahas ya Bu Vero ya, jarang dibahas. Nah, pada kesempatan ini bisa dibahas lebih jelas lagi apa aset sekolah dan lain sebagainya. Oke, langsung saja pada inti dari pertemuan siang hari ini. Kita akan berdiskusi tentang identifikasi akses sekolah yang akan dipimpin oleh Bu Vero. Terima kasih Suster, Pak Noel, dan Bapak Ibu yang terkasih. Tidak usah tegang-tegang ya, karena saya yang tegang. Dari Bapak Ibu sendiri kan juga harus tahu apa saja sih yang dipunyai sekolah atau kekuatan dari sekolah itu apa saja. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama-sama. Kita buat situasinya santai saja. Ya, nanti kalau ada snack ya dimakan. Kalau ada minuman ya monggo diminum. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Gitu ke? Iya. Oke, baik. Lanjut Pak Noel. Nah, nih tujuan kita diskusi hari ini itu untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi di sini kita kolaborasi antara kami dari sekolah dan juga orang tua. Harusnya ini dengan anak-anak, tetapi nanti saya akan mengajak anak-anak diskusi di situasi yang berbeda. Nanti kalau anak-anak campur dengan kita, mungkin kita beda, tidak nyambung gitu ya. Nah, ini kebetulan juga ada siapa tadi Bu siapa? Bu Dewi. Nah, terima kasih Bu Dewi. Nah, nanti mohon kami dibantu lebih lagi ya Bu. Nah, jadi ini Bapak Ibu tujuan kita. Kita akan mengidentifikasi secara bersama-sama apa saja sih yang dipunyai sekolah kita, SD Marsudilini kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekolah itu merupakan suatu ekosistem. Nah, suatu ekosistem yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, faktor biotik itu tahu tidak Bapak Ibu? Biotik berarti ya yang hidup. Oke. Keren. Nah, contohnya apa saja sih? Nih, kalau di sekolah contohnya itu ada murid, ya kan?
bedanya. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Itu berdasarkan kekurangan. Nah, nih fokusnya pada masalah terus. Nah, pada masalah, pada isu, berkutat pada masalah utama itu terus. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Jadi selalu bertanya apa sih yang kurang. Kemudian fokus untuk mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu dari berbasis kekurangan. Kalau sekarang yang kedua tadi, pendekatan yang berbasis aset. Berarti aset based approach. Nah, ini sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Kathleen Kemmer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Nah, ini kalau berbasis pada aset atau kekuatan itu, kita fokusnya pada kekuatan atau aset yang kita miliki. Membayangkannya masa depan. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Energi dan sumber daya dari aset dan kekuatan tadi. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Serta terakhir melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita. Baik, Bapak Ibu, kelihatan bedanya enggak? Kelihatan? Enak yang mana nih kira-kira? Enak yang berbasis kekurangan atau berbasis aset? Mungkin ada satu dua mama papa yang bisa memberikan sedikit tentang video tadi, perbedaannya atau gimana? Monggo, santai saja. Kira-kira bagaimana? Ya Putih, Menurut saya ya Putih. kalau untuk yang kekuatan tadi kita mikirnya alam dia nak besar
maksudnya kita berpikirnya sepertinya kok ada kendala banyak. Apakah nanti anak bisa latihan, waktunya nggak ada, kostumnya nggak bisa dan sebagainya, membutuhkan biaya yang banyak dari mana. Tapi kalau yang aset, kita memikirkan semuanya serba enak. Gurunya tadi bersemangat, idenya dikeluarkan. Oh, bisa menggunakan ini, Bu. Oh, anak-anak nanti bisa menampilkan ini, Bu. Bisa memanfaatkan yang sudah ada, yang dimiliki. Meskipun nanti mungkin ada yang harus mencari bantuan sumbangan dari orang lain. Oke, ya. Terima kasih Bu Tia. Nah, jadi jadi ada bedanya ya kalau berbasis kekurangan seperti ini, berbasis aset seperti ini. Satu lagi dari Bapak Ibu, sama-sama. Apa ya? Oke. Yang tadi yang berbasis Kekurangan. Kalau kekurangan itu kalau sebenarnya pemikiran kita kurang terus pasti kurang. Ya, nggak akan menemukan satu jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika pikiran kita itu dengan kekuatan dengan aset itu basisnya aset, pikiran kita yang positif dan mau terus maju, secara otomatis kekuatan itu alam itu juga akan mendukung. Itu yang saya pelajari di sini. Oke, terima kasih Mama Jason. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu diharapkan untuk selalu berpikir melalui pendekatan yang berbasis kekuatan. Jadi apa yang menjadi kekuatan kita, ayo itu kerjakan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk asetnya, ya ini nanti yang akan kita diskusikan Bapak Ibu. Asetnya itu dikelompokkan ada 7, yaitu aset atau modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Ada 7 itu nanti yang akan kita diskusikan. Misalnya manusia itu siapa saja sih yang ada di SD Marsudin ini. Begitu juga sampai nanti di finansial. Nah, tetapi untuk memulainya Pak Noel, tolong minta tolong. Nah ini Bapak Ibu. Kalau modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Itu yang modal manusia yang kita punya. Kemudian yang kedua, modal sosial itu yang seperti apa sih? Modal sosial itu dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola-pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Kalau sosial ini hubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis saja, tetapi modal politik ini lebih ke, kalau sekolah itu lebih ke peraturan, kebijakan sekolah. Nah itu masuk modal politik. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Nih kalau kita modal agama dan budaya di sekolah kita itu agamanya yang macam-macam, nanti budayanya yang bagaimana, itu nanti ikut ke dalam modal agama dan budaya. Kemudian yang kelima, modal fisik. Nah, modal fisik ini ada 2 Bapak Ibu. Nanti yang terdiri dari bangunan dan juga infrastruktur. Nah, kemudian modal fisik, kemudian yang keenam, modal lingkungan alam. Berarti apa saja yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, seperti taman atau kolam. Nah, itu termasuk lingkungan alam. Kemudian yang terakhir, modal finansial. Finansial berarti keuangan. Nah, ini yang akan kita diskusikan nanti. Misalnya yang pertama itu modal manusia. Apa saja sih yang kita punya di sekolah kita? Nah, gitu. Kemudian lanjut Pak Noel, kita akan langsung diskusi aja. Nah, Bapak Ibu nanti mulai dari pertama ya, dari modal manusia dulu. Nah, kira-kira nih modal manusia ini dari SD Marsudin ini apa
sih yang kita punyai, Bapak Ibu? Ya, murid, oke. Minta tolong ya Bu Silvi. Murid ya, murid yang bagaimana ya kira-kira? Kalau dibanding, nah jelas. Banyak yang berpotensi, berbakat dan mempunyai inovatif yang sebetulnya inovatif yang luar biasa. Talenta mereka itu luar biasa. Dari berbagai kegiatan itu anak-anak pasti akan bisa dilihat. Kelihatan ya Bu ya, dari potensinya ya. Selain murid, Bapak Ibu, guru, oke. Gurunya yang bagaimana nih? Hitungan loh ya ini. Ya berkualitas seperti panjenengan ini. Bapak Ibu, modalnya yang kita punya nih apa? Orang tua bisa? Iya, orang tua yang berinteraksi loh. Orang tua yang selalu mendukung kegiatan sekolah, meskipun kadang ada pro dan kontra, itu sudah layak. Tapi kan tetap begitu diberi tugas, waduh, luar biasa sekali. Apalagi ini kegiatan ini ya, begitu diberi tugas langsung besoknya sudah langsung. Tangan dong untuk orang tua. Tapi saya lihat sendiri loh, orang tua di sini tuh loyalnya sangat ya Bu ya, keren. Apalagi betul. Ini yang banget itu. Ada lagi mama papa? Papa siapa? Beda ya. Pak Daniel ya. Apa Pak? Oke, kepala sekolahnya yang gimana Pak? Kan suster kan biarawati kan, otomatis kita beda dengan yang lainnya. Oke. Kalau dari pengalaman saya biasanya kalau biarawati, biarawan itu lebih disiplin. Iya ya. Kepala sekolah. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ada lagi mama papa? Satpam. Oke, satpam. Satpam. Iya ya. Itu kunci apa penjagaan anak yang keren itu. Ya tapi setelah Pak Jokowi itu pensiun itu kan bukan fakir. Iya. Saya melihatnya sih ya oke lah kita kalau misalnya masalah fakir sebenarnya kita nggak usah dipakirin kan nggak bakal bisa. Cuma saya lihat mereka cuma berdua itu benar-benar kontak-kontak saya sendiri sih ngomongnya kasihan. Misalnya satu fakir tadi ada bapak itu datang, maaf mobilnya mau ganggu. Belum lagi nanti yang lain juga cari. Sama nih kemana sih aku mau pulang nggak bisa. Kan ada yang dunia nggak sabar itu kasihan banget gitu kalau Iya. tapi samanya itu sangat helpful di sini. Oke, terima kasih. Berarti kekuatan kita ya Pak ya, dulu 3, sekarang 2 kan kelihatan beda ya. Oke, sapam, ya sip. Nanti ditulis aja. Ada lagi? Tadi murid, guru, orang tua, kepala sekolah, apa? Ada lagi? Masyarakat. Petugas kebersihan. Oh, petugas servis ya Mama, petugas kebersihan. Oke. Staf sekolah. Oke, staf sekolah ini staf sekolah. Nanti tidak ada yang ngurusi administrasi. Oke, Mama, terima kasih. Kalau saya belum bayar saya tadi. Enggak berbulan-bulan lagi. Ada tambahan? Bapak Ibu? Instansi terkait. Oke, tidak apa-apa instansi Ya, terkait. itu kan ada orang-orang yang juga sudah membantu sekolah kita. Dinas gitu ya Bu ya? Ya dinas bisa, lalu dari pemerintah daerah, kelurahan betul, kelurahan, terus alumni itu Oke, juga. alumni ya. Menjalankan kompetisi antar TAK. Tapi yang SMP, SD belum loh. Gitu Bapak Ibu, modal manusia cukup? Sudah kan? Lanjut ya. Oke. Sekarang yang kedua, modal sosial Pak. Tolong tunjukin modal sosial. Modal ada. Oh, ada grup ya Bu ya. Nama ya Mama Doni. Grupnya ada di. Oh, oke. Ada grup kelas ya. Grup kelas masing semua kelas ini ada ya? Ada gurunya apa enggak? Ada yang guru, ada yang kayak
lebih lama nanti. Seneng gue. Seneng gue. Oke Mama, baik, terima kasih. Itu modal sosial ya. Tambah, oke. Bu Sylvi, silakan. Ngomong ada perwakilan orang tua ya. Seperti diketahui, ini sekarang sudah ada grup, WA sekolah. Ya seperti yang buku kemana? Ya, buku itu. Ini mohon maaf, ini karena WA sekolah, jadi kan tidak saya bawa pulang. Jadi kalau selesai kerja ya saya tinggal di sekolah, saya simpan di lemari. Jadi mohon maaf kalau ada WA atau apa dari orang tua yang slow respon karena saya baru bisa bukanya kan besok pagi. Jadi seperti kemarin dia banyak yang bayar uang buku itu baru saya balesi tadi pagi. Pada bayarnya sudah sejak hari Kamis. Kebetulan libur 3 hari ya. Untuk politik itu dulu Pak Noel, lanjut ya. Ya. Sekarang ya. Agama dan budaya. Agama dan budaya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk agama dan budaya di tempat kita? Saya kira baru sekali itu ada dari orang yang pagi itu. Oke. Iya. Siang jam 12 juga sudah. Oke sih. Kalau untuk agama dan budaya. Oke. Kita juga kalau Jumat pertama itu juga sudah ada adorasi di gereja, tapi belum kayak dulu ya. Kalau dulu kan dari kelas 1. Sekarang kelas 5. Kelas 5, 4, 5, 6. Mungkin lanjut ya Pak Noel. Ya. Fisik, nah kita lihat fisik kita Bapak Ibu. Sekolah kita bagaimana? Ada 2 tadi ya. Bangunan dan infrastruktur yang menjadi kekuatan kita dulu, aset kita dulu. Sekolahnya kira-kira bagaimana? Gedungnya bagaimana? Fasilitasnya saja. Fasilitas aktif. Toilet Bu, mungkin toiletnya perlu saya duduk itu Bu. Oke. Buat anak-anak mungkin tidak bisa tembok pakai cebol. Ya, biasanya locknya besar gitu ya. Ya Bu, apalagi kalau anak-anak yang ikut. Kalau dari infrastruktur yang menjadi kekuatan kita apa Bapak Ibu? Yang jadi kekuatan kita. Kalau tadi kan gedungnya sudah oke lah, bagus lah. Kalau infrastruktur kita seperti Apa Pak? Itu menjadi kekuatan kita ya. Sebenarnya untuk kelas atas itu kemarin sudah diinfo kalau bisa pakai internet masing-masing karena kalau pakai internet di sekolah takutnya ada nge-lag. Iya, kerja sama antara orang tua juga untuk menyediakan kalau memang ada tugas dan nanti ya orang tua menyediakan internet yang memadai untuk anak-anak belajar. Seperti itu ya. Setiap kelas itu sudah ada rutannya. Jadi lingkungan alam. Nah, tempat kita bagaimana Bapak Ibu lingkungannya? Sudah mulai berubah sedikit-sedikit. Tanamannya sudah mulai hijau. Oke, ya itu menjadi kekuatan kita ya, sudah hijau. Kekuatan Pak Sampah ribu-ribu dari tanaman. Oke, selain tanaman, adakah lagi lingkungan alam kita yang menjadi kekuatan kita? Kira-kira apa? Jangan yang kekurangan tapi kekuatan kita. Yang kita punya apa? Yang belum ada ya. Yang belum ada? Tidak. Bu, ini kita belajar ke rumah kita kok, kekuatan kita. Belajar. Gimana? Oh, ada. Sekolah ini dengan panggilannya apa sih? Yang terakhir tadi mengenai soal disiplin dan sebagainya, mungkin ini salah satu yang baru dalam
kurikulum merdeka belajar. Jadi orientasinya tidak beda sama sekali. Soal punishment itu ya kalau kita bisa terima, materi sedikit sekali dengan anaknya. Ini kalau menjadi masalah. Karena itu saya tidak tahu apakah di sini bisa diadakan guru ini nanti bisa komunikasi yang baik dengan anak yang masalah dengan sekolah dengan komunitas karena kesan ini semua ditangani oleh kelas. Kalau ada sesuatu langsung jadi kalau bisa ada sehingga pendampingan terhadap anak yang bermasalah yang bisa bersama dengan Mama Noe, terima kasih. Lomba film pendek di sekolah. Nah, kita kan belum pernah ikut. Saya udah pernah ngajak Pak Tri tuh. Ayo Pak Tri, buat film yuk. Nah, kita ada Butias. Butias itu pintar dari sutradara. Iya. Sampai ya, nunggu artisnya Bu, nunggu artisnya kemarin sudah bikin. Ada anak-anak, ada guru. Saya udah pernah ngajak Pak Tri nih ya. Ya sama ini. Bawa diri sendiri gampang itu. Gampang dicari. Mau nambahin satu ya, tadi masalah disiplin yang politik itu ya. Ini pengalaman karena gurunya. Benar, ini pengalaman. Kelas 3 tuh dia online ya. Gak disiplin, baju atasannya doang suka-suka. Berkat buah ibu anak saya sekarang. Anak saya sekarang disiplin banget. Kalau dia telat kan kayak kemarin dia sakit. Kayaknya ini memang udah agak mendingan. Namanya Jerika ibu. Memang udah agak mendingan sekolah aja daripada bolos sampai panjang. Gak mau nih, karena kalau dia telat, ya itu hitungannya telat. Walaupun nanti memang masuk istirahat pertama atau istirahat kedua, jangan lebih baik sakit ya sakit kata dia. Terus saya kan kadang suka ngajarinnya agak bandel dikit. Nih nggak boleh nih, karena dulu Bu Wahyu itu ngajarinnya begini. Jadi apa yang dia terima dari gurunya itu ya, jadi bekal dia sampai sedetik ini. Jadi itu kekuatannya guru-gurunya itu luar biasa. Oke, Mama. Kami juga tidak dapat sendiri untuk mengajarkan ke anak-anak itu, tetapi dengan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya yang sungguh sangat menyupport kami. Kadang-kadang kalau di kelas saya atau di tempat kita itu super hebat. Jadi bisa diajak kolaborasi dan menerima apapun itu dengan cepat. Jadi kami para guru dan juga tentu bagi kami dari sekolah dan juga bisa membuat sekolah kita tercinta ini ya. SD Mati nanti ke depannya juga berkembang lebih baik lagi. Tujuannya itu sih pasti untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan putra-putri Bapak Ibu juga. Pasti bisa tujuannya. Oke, untuk menutup acara pada siang hari ini kita akan berdoa karena sudah dibuka dengan doa, maka harus ditutup dengan doa. Yang menutup doa adalah Wahyu. Silakan Wahyu. Terima kasih Pak Noe. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh sharing bersama tentang aset-aset sekolah, tentang kekuatan sekolah kami, serta keinginan untuk memperbaiki dari aset, untuk meningkatkan kekuatan itu dan memperbaiki kekuatan. Semoga sharing ini antara sekolah dan orang tua dengan tujuan baik kami, yaitu pengembangan dan kemajuan sekolah kami, Engkau berkati selalu. Semoga apa yang telah kami sharingkan, kami rencanakan dan apapun yang kami harapkan untuk kemajuan sekolah dan perkembangan anak didik kami melalui aset-aset sekolah semakin lebih baik dan semakin meningkat sesuai dengan harapan orang tua dan sekolah, terutama sesuai dengan kehendak. Semoga Engkau selalu memberkati segala usaha baik kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu tentu bagi kami dari sekolah dan juga bisa membuat sekolah kita tercinta ini ya. SD Mati nanti ke depannya juga berkembang lebih baik lagi.
Tujuannya itu sih pasti untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan putra putri bapak ibu juga, pasti disebut. Oke, untuk menutup acara pada siang hari ini kita akan berdoa karena sudah dibuka dengan doa, maka harus ditutup dengan doa. Yang menutup doa adalah Wahyu. Silakan Wahyu. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh sharing bersama tentang aset-aset sekolah, tentang kekuatan sekolah kami, serta keinginan untuk memperbaiki dari aset, untuk meningkatkan kekuatan itu dan memperbaiki kekuatan. Semoga sharing ini antara sekolah dan orang tua dengan tujuan baik kami, yaitu pengembangan dan kemajuan sekolah kami, Engkau berkati selalu. Semoga apa yang telah kami sharingkan, kami rencanakan dan apapun yang kami harapkan untuk kemajuan sekolah dan perkembangan anak didik kami melalui aset-aset sekolah semakin lebih baik dan semakin meningkat sesuai dengan harapan orang tua dan sekolah, terutama sesuai dengan kehendak. Semoga Engkau selalu Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Dala